Seorang TKW asal Banten nyaris kehilangan ginjalnya di negeri orang, tapi siapa sangka ilmu warisan leluhur justru menjadi penyelamat dari balik bayang-bayang maut. Ilmu rawa rontek TKW asal Banten gagalkan percobaan bedah paksa di Kamboja. Namaku Siti Maesaro, biasa dipanggil Roh. Aku berasal dari Pandeglang, Banten. Hidupku sederhana, sangat jauh dari kata mewah. Aku anak pertama dari 5 bersaudara. Bapak sudah lama meninggal karena jatuh dari pohon kelapa, dan ibu hanya buruh tani dengan penghasilan tak seberapa. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup keras. Putus sekolah di kelas 2 SMA karena harus bantu ibu, aku berjualan gorengan, kadang jadi buruh cuci. Tapi hidup tetap berat. Sampai suatu hari aku melihat sebuah iklan di Facebook. Butuh pekerja wanita untuk restoran di Kamboja. Gaji 15 juta per bulan, gratis visa dan tiket pesawat. Waktu itu aku mikir, ini jawaban dari doaku. Aku nggak pikir panjang. Aku WA nomor yang ada di iklan itu. Dijawab cepat. Katanya namanya Mbak Ulan, orang Indonesia juga. Suaranya lembut, ramah. Katanya aku bisa langsung kerja, asal paspor ada. Aku minjem uang buat bikin paspor. Mbak Ulan janji, semua biaya bakal diganti kalau aku udah sampai Kamboja. Aku percaya aja. Lagi pula, siapa sih yang nggak tergiur gaji 15 juta per bulan? Di desa, 2 juta aja udah kaya raya. Akhirnya, 2 minggu kemudian, aku dijemput oleh seseorang bernama Pak Johan. Kami berangkat dari Jakarta, naik pesawat menuju Phnom Penh. Awalnya semua terasa seperti mimpi indah. Sampai akhirnya aku dibawa ke sebuah rumah besar. Bukan restoran, tapi rumah seperti gudang, tertutup, jendelanya ditutup teralis dan dijaga ketat. Waktu itu aku masih berpikir positif. Mungkin ini tempat pelatihan dulu. Tapi ketika malam tiba, aku mulai sadar, ini bukan tempat kerja, ini jebakan. Ada 8 perempuan lain di sana, semua dari Indonesia. Ada yang dari Medan, dari Jember, dari Makassar. Kami semua dikumpulkan dalam satu ruangan besar, tanpa tempat tidur, hanya beralaskan tikar. Makanan hanya 2 kali sehari. Air minum pun terbatas. Aku gemetar, takut. Tapi belum tahu seberapa parah sebenarnya situasi ini. 3 hari kemudian, salah satu dari kami, namanya Weni, dipanggil ke ruangan atas. Ia tak pernah kembali. Kami bertanya-tanya, tapi tak ada yang memberi jawaban. Yang jaga hanya bilang, diam aja, jangan banyak tanya. Malam itu aku mendengar jeritan dari lantai atas, jeritan perempuan. Aku yakin itu Weni. Tapi kami semua hanya bisa menutup telinga dan menangis dalam diam. Pagi harinya, seorang perempuan baru dimasukkan ke ruangan kami. Wajahnya pucat, kakinya berdarah, matanya kosong. Namanya Novi. Ia kabur dari tempat seperti ini di lokasi lain. Ia bilang, ini bukan tempat kerja. Ini sindikat perdagangan organ tubuh. Mereka menculik TKW dan mengambil ginjal, hati, atau apapun yang bisa dijual. Yang mati, dibuang ke sungai. Yang masih hidup, dibungkam dan dijual lagi. Aku muntah seketika. Dunia seakan runtuh. Aku tahu kalau aku tidak bertindak, aku akan bernasib sama. Malam itu, aku menatap langit dari sela-sela teralis. Aku menangis, berdoa pada Tuhan, minta perlindungan. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku teringat pada pesan kakekku dulu, seorang jawara dari Banten. Satu-satunya warisan kakek buat kamu, Roh, adalah ilmu rawa rontek. Gunakan hanya untuk melindungi dirimu kalau sudah tak ada jalan lain. Bacakan doa ini, dan dalam 3 malam kamu akan kebal dari senjata. Tubuhmu nggak akan bisa dilukai. Kalaupun dilukai, kamu akan sembuh seketika. Waktu kecil aku sering melihat kakekku berlatih. Tubuhnya benar-benar kebal, pernah ditusuk tapi sembuh dalam hitungan menit. Aku tak pernah benar-benar percaya. Tapi malam itu aku membacakan doa rawa rontek dari ingatanku. Dalam tangis, aku berserah.